Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang terus memantau channel ini. Saya membantu untuk menyuarakan isi hati, keluh kesah, rasa kekecewaan Bapak Ibu guru terhadap pimpinan saat ini. Ya, ini bukan untuk disclaimer dulu ya. Ini bukan untuk menjelek-jelekan siapapun. Ini hanya saya membantu menyuarakan speak up terhadap keluh kesah, kekecewaan, keresahan dari Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu alami saat ini. Selain itu, disclaimer yang kedua bahwa video ini sengaja saya buat tanggal 27 Juni ya, malam hari, karena melihat updating dari informasi di GTK dan lain sebagainya. Tapi saya akan uploadnya keesokan harinya ya, tanggal 28. Jadi sampai saya membuat video ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan tunjangan profesi guru. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu untuk menyaksikan video ini sampai full, dan bila perlu Bapak Ibu bisa men-share-nya ke teman-temannya. Nah, kalau kita lihat dari slide-slide awal, di situ tertulis bahwa fakta atau prank terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan kedua ya. Meskipun belum semuanya guru-guru itu mendapatkan tunjangan profesi guru baik triwulan 1 maupun triwulan 2 ya. Itu yang menyebabkan timbulnya kekecewaan oleh para guru sebagian besar. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi informasi ini resmi ya dari akun terverifikasi Kementerian Keuangan yang saya ambil di salah satu Instagramnya ya, tanggal 23 Juni 2025 ya. Tapi saya tidak menemukan informasi yang cukup detail karena bagi saya itu informasi biasa-biasa saja gitu ya. Dalam hal ini adalah khusus untuk membahas pencairan tunjangan profesi guru yang khusus untuk yang triwulan 2 ya. Nanti ada yang triwulan ke-1 yang ketika saya mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak, beliaunya belum menjawab gitu ya. Karena ada salah satu komentar di YouTube saya itu sepertinya pecah telur untuk yang triwulan 1, tapi belum di semua daerah. Nanti akan saya tunjukkan komentarnya gitu ya. Nah, mekanisme penyaluran baru ya, seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan Dasar itu menginginkan bahwa penyaluran tunjangan profesi guru untuk periode dia menjadi menteri itu adalah dilakukan secara langsung ya, tidak lagi melalui kas daerah gitu, karena merasa bahwa kalau melalui kas daerah itu prosesnya lebih panjang dan lebih berbelit-belit, sehingga yang sudah semestinya harus nyampe di rekening Bapak Ibu guru maka tidak nyampe di rekening Bapak Ibu guru. Nah, tetapi kenyataannya ketika sistem itu dirubah ya, artinya ditransfer langsung dari pemerintah, dari pusat, tetapi justru juga tidak menemukan titik temu gitu ya. Jadi apakah itu adalah bagian dari program beliau untuk biar terkesan dia adalah seorang menteri gitu ya, tapi itu adalah hak-haknya para pimpinan gitu ya untuk membuat sebuah program, karena tidak elok lah kalau kita menjadi seorang pimpinan tapi kita tidak memiliki program gitu. Jadi dia memutuskan atau membuat suatu gebrakan bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu dilakukan secara langsung dari pusat ke rekening Bapak Ibu guru. Pada dasarnya sudah terjadi ya, tetapi masih timbul banyak kekecewaan karena seringkali tidak tepat waktu ya. Kenapa demikian? Karena belum semuanya guru-guru itu mendapatkan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan 1, bahkan yang sekarang itu sudah tinggal beberapa hari ya, tinggal dua hari itu sudah mau berakhir, yang bulan Juni itu juga tidak cair. Nah, itu artinya sistem yang dia canangkan itu tidak berjalan secara maksimal. Padahal di sisi yang lain guru-guru itu dituntut untuk menyelesaikan segala bentuk persyaratan biar Bapak Ibu guru itu mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah mendapatkan atau sudah menyelesaikan segala bentuk persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi gurunya, sayangnya Bapak Ibu itu belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Nah, ini yang menjadi tumpang tindih antara kebijakan yang dibuat sama realita kenyataan yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu, ya sudah pasti guru akan kecewa berat terhadap
kebijakan yang telah dibuat. Artinya, ya guru-guru itu mungkin ya sudah terbiasa kemakan dengan omongan para pimpinan yang seringkali sangat mengecewakan oleh para guru. Sehingga ini mungkin pesan secara tidak langsung ya, bahwasanya itu akan menimbulkan tingkat kepercayaan terhadap pimpinan, guru terhadap pimpinan itu akan menjadi berkurang gitu. Jadi apapun yang dibicarakan nanti oleh para pimpinan itu, ya para menteri mungkin itu sudah tidak akan menjadi hal yang wow gitu ya, hal yang superior bagi para guru, karena mungkin para guru itu sudah mengasumsikan, sudah menyimpulkan bahwa ini prank lagi, dan prank lagi, seperti itu. Jadi saya memahami apa yang dirasakan oleh para ibu guru saat ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa anggaran dan sasaran tunjangan profesi guru itu untuk ASN sendiri itu ada 1,44 juta guru. Anggarannya itu sekitar 16,71 triliun untuk yang TW1 dan TW2 ya, atau triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, tetapi komitmen ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri maupun Bu Menteri gitu ya. Nah, ini yang sangat menimbulkan kekecewaan berat terhadap teman-teman guru gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu itu kan ada yang melakukan konferensi pers, kemudian Pak Menteri juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Ya, tapi sepertinya kok tidak sesuai dengan realita yang ada gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya, bukti resmi pencairan ya yang disampaikan pada waktu itu. Jadi postingan resmi Kemenkeu di tanggal 23 Juni 2025, kemudian diperkuat dengan pernyataan konferensi pers ya Menteri Keuangan pada tanggal 17 Juni 2025, sama ada peraturan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pencairan tunjangan profesi guru itu dilakukan secara bertahap dan bulannya sudah ditentukan. Nah, sayangnya tanggalnya tidak disebutkan di dalam aturan tersebut. Nah, tetapi yang ditunggu guru-guru itu kan kepastian ya. Kepastian ini sudah mau berakhir bulan Juni, kok belum ada juga ini tanda-tanda notifikasi nih di nomor rekening gitu ya, di rekeningnya Bapak Ibu guru. Nah, itu yang bukan salah satu, tapi yang paling sangat menyakitkan bagi para guru gitu ya. Karena ya guru-guru sudah begitu percaya, yakin. Kalau saya lihat komentar-komentarnya itu ya lebih banyak ini ya, kesedihan sebenarnya ya. Di sisi yang lain para guru harus melanjutkan kehidupan sehari-hari, harus membayar uang sekolah anaknya, harus membayar uang kuliah anaknya, harus membayar dan lain sebagainya yang notabene mereka itu sudah janji gitu loh, sama mungkin dengan sekolah, sama kampus dan lain sebagainya. Tetapi nah, saya kira pemerintah harus lebih aware lah ya terhadap keresahan dari para Bapak Ibu guru ya, biar nanti ke depannya itu tidak terjadi hal semacam ini ya. Nah, kemudian ini fakta ya, di tanggal 27 Juni ya, waktu saya membuat video ini pada malam hari. Nah, sampai detik ini saya tidak menemukan sesuatu hal yang membuat kemudian guru-guru itu harus saya berikan informasi yang update ya. Tetapi ada informasi menarik di sini, di salah satu komentar YouTube saya itu menyebutkan bahwa aku TW1 baru meleleh hari ini ya, tadi Provinsi Jatim status guru tunggal gitu. Nah, tetapi setelah saya bertanya di beberapa guru yang saya kenal di Jatim ya, karena Jatim itu kan luas ya, Jatim itu luas, jadi ternyata belum semuanya gitu. Nah, jadi ya mungkin atas nama Ivaniza ini mungkin dia merasa beruntung gitu ya, merasa beruntung dengan terbitnya atau pencairan tunjangan profesi guru triwulan satunya ya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa belum semuanya pencairan TPG baik triwulan 1 maupun triwulan 2 itu terjadi ya gitu. Jadi belum semuanya. Nah, masih banyak guru-guru yang masih menunggu untuk yang triwulan 1 maupun triwulan 2. Nah, beberapa guru itu menerima 2 transfer. Ya, ada TPG triwulan 1 dan tunjangan khusus triwulan 1. Jadi bukan bukan yang triwulan 2 ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi
miskonsepsi ya, terjadi karena ketidaktahuan jenis tunjangan gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami bahwa apakah ini tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus triwulan 1 atau yang triwulan 2 gitu. Nah, selanjutnya hasil penentuan itu tanggal 30 Juni ya, hasil penentuan final gitu. Nanti kita tunggu apa yang akan terjadi pada tanggal 30 Juni ya, hari Senin itu ya. Jadi tinggal 1 hari kerja aktif di bulan Juni ya, yaitu hari ini, hari Jumat saya membuat ini, dan rasanya untuk Sabtu dan Minggu sepertinya sulit kalau ada transferan. Kemudian Senin itu akan menjadi penentu titik final apakah Bapak Ibu itu kena prank lagi dari pernyataan-pernyataan menteri dan lain sebagainya. Saya tidak menyudutkan ya, sekali lagi saya tidak menyudutkan, mohon maaf, saya tidak menyudutkan ya, tapi sekali lagi saya hanya cuma membantu menyuarakan keresahan, kekecewaan daripada Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian apakah pernyataan Menteri Keuangan di konferensi pers itu konsisten dengan pernyataannya? Karena yang disampaikan itu adalah bulan Juni ya. Bulan Juni itu ya tinggal sampai tanggal hari Senin, tanggal 30 Juni itu ya. Mudah-mudahan terjadi hari Senin itu semuanya serentak, Bapak Ibu guru sudah mendapatkan tunjangan profesi 1, tunjangan profesi 2, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya gitu. Saya berharapnya seperti itu. Kemudian perbedaan juknis ASN dan non-ASN. Jadi kalau ASN itu Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 mulai Juni, non-ASN itu Persesjen. Ya, Persesjen yang mulai Juli. Nah, penyaluran berbeda. Jadi ada Kemenkeu ASN dan Puslapdik ya, untuk yang non-ASN. Nah, ini kesimpulannya, pemerintah itu menyatakan pencairan itu mulai Juni ya, tapi sampai tanggal 27 Juni saya buat video ini belum ternyata semuanya. Realisasi belum tampak hingga 27 Juni ini. Jadi keputusan final yaitu tanggal 30 Juni hari Senin untuk kita melihat ya apakah Bapak Ibu guru sudah akan mendapatkan tunjangan profesinya. Kemudian guru perlu memahami perbedaan juknis dan jenis tunjangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Itu saja informasi yang bisa saya update. Nanti akan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu guru terkait dengan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.